Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kalau kita menginginkan sesuatu, alur untuk mendapatkannya itu kayak gitu teman-teman. Satu, percaya sama rencana Allah. Disebut dengan istikharah, minta pendapat Allah. Istikharah ini dalam konteks pembicaraan kita malam ini bukan sekedar ibadah sholat 2 rakaat. Walaupun secara ritual dia adalah sholat 2 rakaat, tapi secara nilai dia bukan hanya soal sholat 2 rakaat, tapi soal bergantung kepada Allah, minta pendapat Allah, nanya kira-kira menurut Allah gimana nih. Terus Allah jawabnya lewat siapa? Nah, Allah menjawabnya lewat istisyarah. Pertama, istikharah, minta pendapat Allah. Ya Allah, beri saya petunjuk, ini mau gimanain, ini apa yang harus saya lakuin. Nanti Allah nitip jawabannya lewat istisyarah. Istisyarah itu meminta nasihat orang-orang yang lebih paham, ulama, kiai, ustadz, siapa lagi, guru, orang tua, orang yang lebih bijak dari kita yang banyak pengalaman dalam urusan tersebut. Kita minta pendapat mereka, biasanya Allah nitip jawaban itu melalui lisan-lisan mereka yang terjaga. Karena memang Allah mengatakan Auliyaullah, wali-wali Allah itu ketika dia sudah dekat dengan Allah, maka Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya. Maksudnya yang dia lihat itu sesuai dengan yang Allah inginkan, yang dia dengar itu hanya yang Allah ridhoi, yang dia ucapkan hanya yang Allah ridhoi. Artinya lisannya, telinganya, matanya udah terjaga, selain pikiran dan hatinya pastinya terjaga. Nah, orang kayak gini tuh utusan Allah setelah Rasulullah SAW dalam wujud ulama, da'i, bukan dalam wujud nabi dan rasul, karena tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Jadi kita kalau mau tahu Allah nitip pesan ke kita, cari tahunya ke ulama. Syekh, Allah nitip pesan gak ke saya? Gitu kalau bahasa santainya ya. Tapi kan gak mungkin kita ngomong gitu ya. Emang lu siapa? Syekh, maksudnya beri saya nasihat. Cuman itu terlalu resmi lah. Analoginya kita kayak nanya, ada pesan gak untuk saya dari Allah? Lewat siapa nanya pesan untuk saya dari Allah? Lewat orang solih yang lisannya terjaga. Biasanya Allah akan titipkan pesan lewat lisan mereka untuk kita. Ini namanya istisyarah, meminta isyarat. Isyarat itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Isyarah jadi isyarat. Isyarat itu artinya petunjuk. Jadi kalau ada yang ngasih isyarat berarti ngasih petunjuk. Itu arti sebenarnya dari isyarah. Jadi istisyarah meminta isyarat atau meminta nasihat yang sifatnya menunjukkan jalan mana yang baik yang harus kita jalanin. Karena Allah gak bicara langsung kepada kita dalam bahasa wahyu kecuali apa yang sudah diwahyukan di Al-Quran. Karena yang bicara langsung dengan wahyu itu kan hanya para nabi. Kita kan gak bisa langsung wahyu turun dari langit, saya baru dapat wahyu, gak bisa kan. Kadang-kadang kita kayak kegeeran gitu, saya baru dapat ilham, padahal bukan ilham gitu kan. Ilham dari siapa dulu nih? Bisa jadi ilham dari wasawisus syaitan. Siapa tahu ilham kita tentang komen, tentang caption, tentang postingan, tentang repost, broadcast, itu bukan dari Allah, dari setan, karena tidak terjaganya kita. Kalau para ulama, insya Allah mereka terjaga, Allah yang jaga mereka. Sehingga insya Allah ilham mereka itu gak dari mana-mana. Apalagi mimpi ulama itu adalah benar. Mimpi Nabi wahyu, mimpi ulama benar. Itu satu tingkat di bawah para nabi. Bahkan disebutkan mimpi ulama adalah satu bagian dari 70 bagian kenabian. Nabi itu kan punya banyak bagian kenabian, nubuwah namanya. Nah, satu bagian dari 70 bagian itu adalah mimpi yang benar dari seorang ulama atau orang soleh. Sehingga saya merasa bahwa minta nasihat dan minta doa dari Habib Ali Zainal Abidin itu bagian dari isyarah. Setelah itu ini nggak harus berurutan ya, istikharah, isyarah itu nggak harus berurutan. Bisa yang mana yang memungkinkan duluan. Akhirnya kemudian saya istikharah, minta Allah, ya Allah saya pengen ketemu Nabi. Pas umroh ternyata bisa ziarah Nabi di depan makam Nabi. Selain sholawatan, saya ngomong gitu semampu saya. Walaupun sebetulnya malu gitu mau ketemu Nabi. Kenapa? Amalan kurang, sholawat kurang. Ujuk-ujuk datang minta banyak request gitu kan, kayak ngerasa nggak pede. Tapi mau ke siapa lagi? Meminta nasihat dalam bahasa kayak
kayak orang lagi berkunjung gitu. Walaupun pastinya doanya kepada Allah. Jadi saya bukan berdoa kepada Nabi ya, berdoa kepada Allah, cuman lagi ziarah tuh kayak ngomong gitu. Sebagaimana Nabi bicara dengan Khadijah ketika ziarah makam Khadijah. Ya Rasul, saya gimana ya? Mau gimana ini ya dakwahnya? Udah beres itu masuk ke Raudhah, ya Allah beri saya petunjuk. Doa yang saya nggak pernah tinggalkan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kalimat terakhir itu tuh, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah siapkanlah untuk saya petunjuk dalam urusan saya. Mau gimana nih kalau bahasa sederhananya? Ternyata Allah beri petunjuk lewat doa tadi para orang soleh, kemudian mimpi, kemudian dapat sebuah kejutan dari Allah yang mungkin sebagian orang melihat kejutan ini sebagai sesuatu yang sedih, musibah, ujian. Tapi saya ngelihatnya ini bukan ujian, ini justru jawaban dari doa saya bahwa Allah ingin memberikan celah. Oh gini masuknya, sehingga akhirnya saya merasa bahwa saya mendapatkan apa yang saya minta. Ini sebagai testimoni orang yang pernah mencoba jalur itu ternyata berhasil. Maka coba deh dalam urusan kita. Gimana? Istikharah, istisyarah, istifta. Apa itu istifta? Istifta dari kata fatwa. Bahasa Arab kalau ada ista, alif sinta, itu artinya meminta. Apaan minta apa gitu. Ini kode gitu. Jadi kalau dalam grammar bahasa Arab ada alif sin ta, itu artinya meminta. Jadi kalau istisyarah meminta isyarah, istikharah meminta khiyarah, istifta meminta fatwa. Jadi minta fatwa. Minta fatwa itu mana? Halal haram, benar salah, hak batil, mana yang harus saya pilih. Nah itu namanya istifta. Sehingga datangnya harus kepada ulama. Kalau istisyarah boleh ulama, boleh orang bijak, boleh orang tua, boleh orang soleh yang ahli ibadah gitu kan. Bisa jadi ahli ibadah itu teman kita sendiri atau siapapun yang kita kenal. Tapi kalau istifta harus ulama. Kalau di Indonesia ulama yang tergabung dalam sebuah organisasi yang resmi, majelis ulama. Itu yang masalah istifta. Dan yang keempat, ini yang paling penting, istiqomah. Apa arti istiqomah? Banyak orang mengartikan istiqomah itu terus menerus, bukan. Itu namanya dawam. Kalau kita sholat tahajud setiap malam selama setahun namanya dawam dengan tahajud. Disebut orang yang qawwam. Kalau sekali doang, qaim. Kalau kita puasa setiap Senin Kamis selama bertahun-tahun namanya dawam, berpuasa. Disebut dengan shawwam. Kalau sekali doang, shaim. Kalau cewek, shaimah. Nih. Berarti so'imah ini puasa cowok, puasa cewek. So'imah. Kalau udah sering, sawam, sawamah. Kalau qiyam, qaimah. Kalau udah sering, qawwamah. Itu dalam bahasa Arabnya. Nah, itu namanya dawam, terus-terusan, daimun gitu kan. Mereka selalu dawam. Tapi kalau istiqomah artinya bukan konsisten. Dawam itu kan konsisten. Kalau istiqomah itu komitmen. Apa bedanya? Kalau komitmen itu tetap on the track apapun yang terjadi. Itu namanya istiqomah. Gak mau keluar dari garisnya. Gak mau keluar dari fisabilillah. Gak mau keluar dari syariat. Dengan batasan syariat yang luas pastinya. Jangan sampai kita menuduh orang udah keluar dari batasan syariat. Padahal batasan kita sempit. Bisa jadi dia gak keluar. Cuman batasan kita yang sempit. Harusnya syariat itu luas. Keluasan syariat tergantung wawasan Islam kita. Ada yang mengatakan, itu gak boleh, padahal boleh. Kenapa dia bilang gak boleh? Karena mungkin dia baru tahu satu dalil. Itu haram, padahal makruh. Itu makruh, padahal mubah gitu kan. Nah intinya, kalau kita gak keluar dari batasan syariat, apapun kejadiannya, kita disebut orang-orang yang istiqomah. Komitmen dengan Islam. Kalau komitmen, Allah pasti bantu. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Allah bantu apa? Tatanazzalu alaihil malaikah, malaikat turun. Kemudian Allah menolongnya, Allah menjauhkannya dari musuh. Nah ini 4 cara untuk sampai kepada kebaikan yang kita harapin. 1, minta pendapat Allah. 2, minta pendapat orang bijak. 3, minta pendapat ulama. 4, kalau udah tahu dari 3 itu ilham, kemudian isyarah, kemudian fatwa, maka fastaqim.
fastaqim, tetaplah di situ, jangan melenceng walaupun sekedar mata ataupun perasaan. Apalagi sampai kaki kita melenceng, walaupun sekedar mata aja atau perasaan. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan biarkan hati kami tergelincir. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana, Allahumma habbib ilainal iman. Jadi kita minta kalau kayak gini, insya Allah teman-teman gak usah khawatir. Bilang ke mereka, kata Allah, Allah takhafu, janganlah kalian takut karena Allah bersama dengan kalian.